Pagi Pak Andi, Selamat pagi Pak Yusef. sehat? Ya, Alhamdulillah sehat Pak. Iya Gimana ini, Pak Yusef? mohon maaf, seperti kemarin yang sudah saya sampaikan rencana mau ke sekolah Pak Andi, tetapi nampaknya Ya, situasi tidak mendukung. Gimana? Nggak apa-apa lewat iya Pak. Iya nggak apa-apa Pak, ruang nggak ini apa-apa ya. ya. Iya Apa nggak yang apa-apa. Yang mau Pak penting Andi sampaikan, diskusikan, ya lewat sini dulu karena suatu hal ya, saya tidak bisa berangkat ke sekolah. Gimana? Gimana? jadi Pak, seperti yang kemarin sebelumnya sudah pernah saya sampaikan ke Pak Yusef bahwa saya sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol, pengen eh, minta pendapat Pak Yusef atau mungkin ada solusi dari Pak Yusef tentang apa yang sedang saya hadapi gitu Pak. Saya sebenarnya pengen ketemu, pengen ngobrol, tapi memang waktu tidak memungkinkan di tengah kesibukan Pak Yusef dan juga saya juga mandan sibuk Pak. Mandan sibuk karena ada kegiatan-kegiatan yang harus diikuti. Jadi terima kasih sekali Pak Yusef sudah menyempatkan untuk di ruang virtual ini tetap melayani saya untuk berkonsultasi ataupun ngobrol. Saya sebenarnya pengen cerita Pak, pengen cerita terkait dengan kesulitan saya di sekolah yang saya hadapi terkait dengan uh, lebih jauh ke pembelajaran mendalam sebenarnya Pak, tentang implementasi pembelajaran mendalam teman-teman guru di sekolah. Tampaknya banyak teman-teman yang masih mengalami kendala dan kesulitan seperti itu Pak. Oke, baik. Sepertinya untuk hal tersebut sebenarnya kemarin sudah sempat kita diskusikan untuk teman-teman guru di forum, baik webinar pernah, terus di Korwil juga pernah ya Pak Andi. Iya Namun betul saya betul. memaklumi karena memang tidak semua guru kemarin dihadirkan, tentu masih ada guru yang mungkin belum memahami. Gimana itu kondisinya? Jadi teman-teman guru saya juga sudah berusaha Pak, sepengetahuan saya sesuai dengan apa yang saya ketahui saya sampaikan ke teman-teman guru, saya jelaskan terkait dengan implementasi pembelajaran mendalam di sekolah saya. Tapi tampaknya ada beberapa hal yang teman-teman guru itu belum memahami dan mungkin penjelasan saya kurang jelas atau mungkin ada hal-hal yang menjadi kendala bagi teman-teman guru sehingga pada saat pelaksanaan pembelajaran itu tampaknya masih ada yang tidak masih kurang sesuai dengan yang seharusnya dilakukan dalam implementasi pembelajaran mendalam di sekolah seperti itu. Jadi saya sebenarnya sudah berusaha untuk menyampaikan ke teman-teman bahkan memberikan contoh-contoh, tetapi tampaknya teman-teman juga ada beberapa contoh yang belum bisa dipahami seperti itu, Pak. Oke, baik Pak Andi. Tadi menarik sekali Pak Andi menyampaikan ada beberapa contoh yang belum bisa dipahami. Mungkin Pak Andi bisa lebih spesifik, praktik Mm-hmm. seperti apa yang masih disamar atau masih diragukan dalam implementasinya dari para guru yang ada di sekolah Pak Andi. Anji. Jadi teman-teman masih walaupun dikemas dengan pembelajaran mendalam seperti itu Pak, maksudnya seperti seperti dalam rencana pembelajaran, kemudian eh, teman-teman guru itu menyampaikan ini salah satu cara saya untuk mengimplementasikan pembelajaran mendalam. Tapi ternyata setelah saya lihat dalam praktek pembelajarannya, teman-teman masih menggunakan metode-metode yang lama. Artinya tidak ada komponen-komponen pembelajaran mendalam yang digunakan oleh teman-teman guru. Artinya seperti yang sudah Bapak sampaikan kemarin bahwa pembelajaran mendalam itu terdiri dari ada anak-anak ini mengembirakan dan sebagainya itu Pak. Ternyata ada poin-poin itu yang belum bisa disampaikan atau belum tampak dalam pembelajaran teman-teman guru di sekolah saya Pak. Jadi saya butuh masukan dari Pak Yosep saya supaya supaya saya bisa lebih mudah menjelaskan dan teman-teman juga lebih mudah dalam menerima penjelasan saya dan memahami dalam mempraktekkan pembelajaran mendalam dalam pembelajaran sehari-hari di sekolah. Seperti itu, Pak. Baik, Pak Andi, menarik sekali. Jadi upaya strategis sudah senantiasa dilakukan oleh Pak Andi, Betul, Pak. tapi dari apa yang disampaikan, ketika para guru mengajar, kemudian anak-anak pulang, apa yang biasanya Pak Andi lakukan dengan para guru Pak Andi? Ini udah nih, Saya, guru udah ya, ngajar, mm, mm, mm. terus selesai.
gitu kan. Tentunya pagi itu guru semua menyiapkan pembelajaran sehingga pembelajaran dilaksanakan. Selepas dari itu biasanya apa tuh yang Pak Andi dan teman-teman guru lakukan? Biasanya setelah pembelajaran selesai, Pak, kalau jam pelajaran kan saya juga biasanya di kantor paling dengan 1 atau 2 guru yang pada saat itu tidak masuk ke kelas, seperti contohnya guru mata pelajaran. Jadi sebenarnya saya banyak ngobrol dengan mereka juga, karena pembelajaran mendalam saya harapkan tidak hanya diterapkan oleh guru kelas, tapi juga oleh teman-teman di guru mata pelajaran seperti PAI dan juga PJOK. Nah, lebih seringnya saya setelah pembelajaran, setelah anak-anak pulang, saya dengan teman-teman guru sambil santai di kantor, di ruang guru, sambil istirahat, teman-teman kemudian ngobrol-ngobrol tentang kesulitan-kesulitan teman-teman pada saat pembelajaran. Kadang ya teman juga ada yang menyampaikan, teman guru menyampaikan tentang tingkah anak, kemudian kesulitan-kesulitan mereka dalam menghadapi kondisi anak yang seperti ini. Nah, di situ coba kami bicarakan bersama-sama, karena tentu saja mungkin ada teman dari guru kelas yang lain yang pernah menghadapi itu dan juga sudah ada solusi, sehingga sharing di situ, kami sharing. Nah, tapi untuk pembelajaran mendalam ini tampaknya teman-teman guru juga ragu-ragu. Ada beberapa teman guru yang ragu-ragu untuk memberikan masukan kepada teman guru yang merasa masih belum memahami, sehingga mereka juga tidak yakin saya sudah benar apa belum sih, ini pembelajaran mendalam saya sudah benar apa belum, sehingga mau memberikan informasi kepada teman yang lain juga mereka merasa takut salah, nanti jangan-jangan yang saya sampaikan ternyata tidak sesuai dengan yang seharusnya. Seperti itu, Pak. Jadi kami semua coba membangun komunikasi yang baik, membangun komunikasi untuk menemukan solusi dari permasalahan di semua kelas secara bersama-sama. Tetapi tampaknya ini saya agak mentok, sehingga saya butuh dari Pak Yusef ini, gimana ini Pak Yusef, gimana menurut Pak Yusef itu supaya saya dapat memberikan pencerahan kepada teman-teman semuanya. Wah, ini menarik sekali. Pak Andi berarti dengan teman-teman guru sudah melakukan kegiatan refleksi ya. Betul Pak. Pasca pembelajaran dilakukan, Pak Andi memantik tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan agar para guru bisa bercerita bagaimana pengalaman pembelajaran yang telah dilakukan. Iya, betul. Bukankah itu tanpa disadari Pak Andi sudah mencoba untuk berproses, memperbaiki pembelajaran melalui refleksi. Itu bagus Pak Andi. Itu harapannya hal seperti itu juga senantiasa rutin Pak Andi, tanpa disadari ngobrol santai tapi cepat gitu ya. Iya, betul Pak. Tadi ada hal yang menarik yang saya tangkap, bahwasanya dari sekian banyak guru ada hal yang belum yakin gurunya bahwa apakah itu sudah merupakan bagian dari implementasi pembelajaran dalam atau belum. Nah, tadi juga Pak Andi menyampaikan bahwa di dalam prosesnya mencoba untuk menguatkan, berkesadaran, mengembirakan, dan bermakna. Nah, itu tentu bagian dari itu semua Pak Andi. Nah, yang menjadi poin di sini dan penting, kira-kira apa yang sudah dilakukan para guru selama ini untuk mengoptimalkan PM yang sudah dulu saja, walaupun masih ada yang ragu gitu. Untuk terkait dengan yang sudah dilakukan oleh teman-teman guru, mereka semuanya sebenarnya sudah berusaha untuk mempraktikkan itu, sehingga menciptakan pembelajaran yang anak itu nantinya berkesadaran, kemudian pembelajaran yang menggembirakan, seperti itu Pak. Apalagi sekarang sudah ada bantuan dari pemerintah juga, contohnya misalnya seperti TV besar itu ya Pak, IFT gitu kan. IFT itu, sehingga teman-teman guru sebenarnya punya modal untuk bisa membuat pembelajaran yang menarik dan menggembirakan untuk siswa. Tapi tampaknya ada ketakutan-ketakutan juga dari teman-teman guru terkait dengan barang-barang elektronik yang ada di sekolah. Contohnya itu bantuan dari pemerintah itu. Sebenarnya teman-teman guru sudah menggunakan dan membuat model-model pembelajaran yang harapannya mereka bisa mengarah kepada implementasi pembelajaran mendalam. Saya sejauh ini sudah melihat sebenarnya teman-teman sudah berusaha maksimal dan sudah memberikan contoh-contoh yang menurut saya relevan kalau saya simpulkan bahwa itu adalah pembelajaran yang mendalam.
Tapi memang mereka belum yakin saja Pak, mereka belum merasa yakin karena belum sepenuhnya menguasai, sehingga ada keraguan-keraguan dari teman-teman untuk menyatakan bahwa yang saya lakukan itu sudah pembelajaran mendalam. Tetapi tampaknya hal-hal seperti itu bisa juga membuat teman-teman guru itu menjadi agak kebingungan ketika mau mengajar ini saya nanti benar apa enggak ya mengajarnya dengan seperti ini, saya betul apa tidak dengan menggunakan metode ini ataupun dengan modul ajar yang sudah saya susun ini kira-kira sesuai atau tidak. Nah, saya sebenarnya sudah memberikan motivasi kepada teman-teman, pokoknya lakukan saja selama itu anak-anak bisa merasa senang dan menikmati pembelajaran dan dapat memahami yang Bapak Ibu sampaikan, itu saya anggap sudah bisa mewakili implementasi pembelajaran mendalam yang menjadi tujuan dari Bapak Ibu semuanya. Tapi tampaknya teman-teman butuh keyakinan Pak, butuh keyakinan bahwa saya sudah benar gitu, sehingga saya juga butuh keyakinan juga dari Pak Yusef bahwa apa yang saya sampaikan itu sudah betul apa belum. Terkait dengan bantuan-bantuan dari pemerintah yang digunakan oleh teman-teman guru, itu seperti tadi ada kekhawatiran dari teman-teman bahwa karena di sekolah juga agak rawan Pak, agak rawan karena banyak kejadian-kejadian yang sekolah itu kehilangan alat-alat elektronik khususnya untuk yang digunakan untuk pembelajaran siswa, sehingga kami kadang-kadang alat-alat itu harus disimpan di rumah terdekat, rumah guru terdekat, sehingga kalau pagi misalnya harus mengambil, sore harus dikembalikan lagi. Jadi itu menjadi salah satu kendala juga. Dan teman-teman guru kadang kalau sedang merasa malas, mereka mau ngambil kan akhirnya tidak jadi karena ngerasa malas. Akhirnya pembelajaran juga akhirnya seadanya sesuai dengan apa yang ada di modul ajar, tetapi tidak menggunakan alat peraga ataupun alat-alat yang mendukung pembelajaran sehingga menjadi pembelajaran yang menyenangkan untuk anak. Seperti itu Pak. Oke, ada beberapa yang saya tangkap dan menarik. Yang pertama berkenaan dengan kondisi Gembir. Kita tahu bersama ya, Gembir itu sudah 10 kali sekolah kemudian oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan ya, itu bagian dari tantangan ya untuk kita. Tetapi itu bukan salah satu penghambat, karena keterbatasan bukan penghalang kita untuk berinovasi, berkreasi, dan bahkan untuk menyajikan pembelajaran yang bermakna, tentunya dengan pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam, di mana seperti tadi Pak Andi secara tidak langsung sudah menyampaikan bahwa peserta didik itu diharapkan dapat memperoleh pengalaman belajar pembelajaran mendalam itu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Itu tadi Pak Andi sudah menyampaikan demikian. Itulah bagian dari pembelajaran mendalam, Andi. Nah, berkenaan dengan meyakinkan guru-guru, saya meyakinkan Pak Andi dulu nih sebelum Pak Andi menjadi guru ya. Betul. Saya meyakinkan ke Pak Andi dengan kondisi yang ada, saya yakin Pak Andi yang notabene kepala sekolah muda, terus punya semangat yang baik, terus punya inovasi, berkarya, apalagi berkenaan dengan digitalisasi kan tidak ketinggalan lah, sudah selangkah lebih maju, karena saya tahu persis Pak Andi dalam track digitalisasi pembelajaran. Nah, oleh karenanya berkenaan dengan sarana yang khawatir nanti kecurian ketika ada alat-alat elektronik, makanya apa yang sudah dilakukan berkenaan dengan menjaga perangkat elektronik dilanjutkan agar tetap aman. Kemudian untuk rasa malas guru, Pak Andi tadi sudah mencoba untuk memotivasi, melakukan refleksi, dan itu rutin. Insya Allah ke depan malas itu akan terkikis hilang, karena itu berproses Pak Andi. Nah, kemudian saya yakin Pak Andi bisa memanage sekolah untuk mendukung terselenggaranya pembelajaran mendalam. Dan kemudian bagaimana dengan guru-guru bisa diyakinkan, itu ada di pundaknya Pak Andi. Saya yakin. Coba berkenaan dengan hal tersebut, apa yang sudah Pak Andi lakukan untuk meyakinkan guru-guru itu bisa dan mampu, meskipun ada tantangan, ada kendala, dan bahkan berkenaan dengan perencanaan pembelajaran pun kadang-kadang masih menjadi kendala nih di beberapa sekolah.
Apa Pak Andi yang sudah diupayakan? Saya sebenarnya sudah berupaya untuk memberikan motivasi ke teman-teman juga, karena kalau diyakinkan oleh saya dan teman-teman yang lain ataupun saling meyakinkan gitu ya, karena mereka atau teman-teman saya juga kadang karena saya sendiri masih ragu, jadi saya belum mampu untuk meyakinkan teman-teman yang lain. Saya mungkin nantinya akan mendorong teman-teman Pak untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan, contohnya misalnya diklat atau pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti oleh teman-teman baik secara daring ataupun luring terkait dengan implementasi pembelajaran mendalam. Tentu saja hal itu saya harapkan dapat memotivasi teman-teman dan dapat memberikan informasi lebih kepada teman-teman sehingga mereka bisa menjadi lebih yakin dalam pelaksanaan pembelajaran dan juga bisa saling menguatkan antara satu teman dan yang lainnya, Pak, seperti itu. Apakah mungkin menurut Pak Yusef itu apa yang saya lakukan itu sudah sesuai atau mungkin menurut Pak Yusef harusnya bisa seperti ini, bisa seperti ini? Saya mohon masukan juga dari Pak Yusef. Itu yang pertama yang paling saya harapkan adalah teman-teman bisa aktif dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran mendalam, baik secara luring ataupun daring. Bahkan mungkin sekarang kan banyak sekali platform-platform yang juga bisa menyajikan tentang informasi itu. Saya cuma bisa nantinya mungkin memotivasi teman-teman. Seperti tadi pagi Pak, tadi pagi saya baru saja ke teman-teman untuk menyampaikan bahwa ya kalau misalnya ada pelatihan-pelatihan tolong diikuti lah, tolong diikuti. Paling tidak teman-teman akhirnya bisa mengupgrade diri, mengupgrade kemampuan, sehingga teman-teman punya informasi-informasi baru yang tentu saja itu menjadi bekal juga teman-teman untuk memberikan pembelajaran pada anak. Seperti itu Pak Yusef. Ya, itu kan ada pencerahan yang Pak Andi sendiri temukan. Ya, saya sepakat dengan yang Pak Andi akan lakukan, mencoba memotivasi guru-guru agar senantiasa mengikuti kegiatan pelatihan, ya kan, kegiatan pelatihan, webinar, atau sejenisnya ya, yang berkenaan dengan mengoptimalkan penguatan kompetensi diri. PM gitu ya. Betul Pak. Itu seperti itu kan. Nah, menarik sekali Pak Andi sudah punya langkah strategis untuk itu semuanya. Tapi kira-kira ini untuk agar apa yang Pak Andi akan agendakan itu, bagaimana kira-kira cara Pak Andi untuk agar apa yang diagendakan itu bisa berjalan dengan baik dan bisa terselenggara sehingga apa yang menjadi tujuan Pak Andi tercapai. Yang pertama, kalau seperti itu berarti saya harus dari saya dulu Pak. Saya juga harus tetap upgrade diri saya karena saya tidak akan berguna kalau hanya bicara. Teman-teman juga tentu saja akan melihat kalau saya hanya sekedar bicara saja, mungkin teman-teman juga, Bapak Kepala Sekolah juga tidak mengikuti. Nah ini paling nanti saya juga mengajak teman-teman. Ketika saya mengajak berarti saya harus ikut dulu, saya ikut, baru nanti saya ajak teman-teman, ayo kita ikut bareng-bareng, sehingga nanti mungkin ada motivasi, karena biasanya kalau sendirian ataupun hanya satu atau dua orang mungkin antusiasmenya tidak semeriah atau tidak senang kalau semuanya ikut Pak. Jadi pertama mungkin itu menurut saya jadi kepikiran ini kalau Pak Yusef nanya seperti itu, saya jadi mikir saya harus ngapain ini. Ya paling itu Pak. Paling itu. Pak Andi berpikir demikian untuk memberikan contoh, menjadi teladan dulu. Tentu itu didasarkan pada Pak Andi telah merenung. Mana mungkin teman-teman guru mau ikut kalau kepala sekolahnya saja tidak mengawal. Ya itu bagian dari Pak Andi sudah melakukan refleksi diri kan. Iya betul. Coba kalau kita renungkan, kalau itu Pak Andi lakukan sebagai bagian dari refleksi diri, kalau itu juga terbiasa oleh para guru-guru kita, luar biasa bukan? Iya, nah oleh karenanya apa yang Pak Andi tadi sudah risaukan, mungkin kalau bahasa modernnya, tanpa disadari Pak Andi sudah menemukan pencerahan sendiri kan? Dan saya optimis Pak Andi, kalau hal seperti ini Pak Andi ketika ada hal-hal yang perlu didiskusikan bisa dengan saya, bisa dengan teman kepala sekolah yang lain atau teman guru untuk bisa sharing seperti ini. Ini luar biasa. Tentunya grow mindset akan senantiasa tertanam pada guru dan tenaga pendidikan di Korwil Lumbir.
Saya tentunya Iya, Pak. sangat berharap sebagai pengawas sekolah, berharap untuk bisa mendampingi teman-teman guru kepala sekolah dengan senantiasa penuh kenyamanan, dengan penuh keharmonisan, agar apa yang kita lakukan sebagai bagian dari optimalisasi layanan pendidikan itu benar-benar datang dari diri kita, kesadaran diri kita bahwa pendidikan ada di tangan kita dan kita majukan bukan karena apa, bukan karena mengapa dan karena siapa atau bagaimana nantinya, tetapi semata-mata karena keikhlasan kita berproses. Saya Baik, sepakat baik, dengan Pak. apa yang diproseskan oleh Pak Andi, dan mungkin lain kali bisa kita ngobrol lagi secara langsung, karena ini saya tahu Pak Andi di hari ini lagi mengagendakan kegiatan di sekolah berkenaan dengan Iya, itu ya, memperingati Hari Guru ya. iya, betul, Pak. Peringatan Hari Guru nanti besok ada kegiatan juga sehingga persiapan untuk hari ini, Pak. Dan tentunya anak didik juga perlu tahu tentang Hari Guru, Pak Andi, sebagai Iya, bagian dari apa namanya harinya guru dan harinya siswa juga tentunya kan ya. iya, Oh, Pak. Betul, betul, biar betul. assessment as learning itu Iya, kan penilaian sebagai dari proses pembelajaran juga. Seperti iya, juga iya. halnya kegiatan itu bagian dari proses pembelajaran juga. Jadi kan apa yang kita lakukan, ya hari ini tuh saya belajar banyak dari Pak Andi. Pak Andi punya semangat untuk berdiskusi dengan saya. Jadi kenapa saya tidak menyempatkan waktu untuk bisa diskusi dengan Pak Andi meskipun kita tidak bareng satu tempat karena suatu hal, saya Iya, lagi bertugas di kabupaten di dinas pendidikan karena hal yang harus saya selesaikan di iya. sini, dan kita tahu ya jarak antara dinas Betul, pendidikan betul, dan Pak. mobil itu 1,5 jam itu Lumayan. cepet ya. Jadi kalau saya ke sini, saya ke sana ya nanti siang, dan sedangkan Pak Adi nanti siang ada kegiatan. Jadi saya sempatkan ini karena ada jeda, saya menunggu Pak Kepala Iya. Dinas belum rawuh, saya menyelipkan waktu untuk bisa berdiskusi dengan Pak Adi. Luar biasa. Ada lagi yang mau disampaikan atau cukup? Terima kasih Pak, itu saja mungkin karena memang kadang-kadang pemikiran kita harus dipantik dulu oleh orang lain ya Pak. Mungkin jadi sebenarnya saya juga tadi ngobrol dengan Pak Yusuf, sebetulnya kan banyak pemantik dari Bapak yang menggugah saya untuk berpikir, menggugah saya untuk menemukan jalan-jalan keluar yang harus saya lakukan untuk kepentingan saya dan teman-teman di sekolah saya. Dan saya kira ini sangat membantu saya sekali Pak Yusuf untuk waktu yang singkat ini di sela kesibukan Bapak dan kegiatan-kegiatan yang lain, tapi kita bisa berkomunikasi secara daring. Ini tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak untuk bisa berkomunikasi. Nanti lain waktu ketika bisa bertatap muka langsung, insya Allah saya akan berbicara lebih banyak, ngobrol lebih banyak, dan berharap ada masukan-masukan juga dari Pak Yusuf untuk kemajuan saya dan teman-teman saya di sekolah saya. Seperti itu Pak, mungkin cukup untuk hari ini. Terima kasih sekali waktunya Pak. Iya, karena teknologi itu semakin mendekatkan kita, semakin kita memiliki inovasi yang strategis untuk kemajuan pendidikan. Terima kasih Pak Andi sekali lagi. Terima kasih Pak. Salam untuk teman-teman guru di sekolah. Baik Pak. Semoga agenda hari ini lancar, sukses, anak-anak juga bahagia belajarnya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Juga Pak Andi. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Oke.